mengakibatkan peningkatan tsunami, benar-benar terbukti terjadi tsunami meskipun tsunami minor setinggi 11 cm. Demikian, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Daryono. Demikian Mbak penjelasannya beserta gambarnya itu sangat jelas. Mana saja yang terkena. Warna kuning ya. Kuning itu waspada. Termasuk Pantai Sumut karena berbatasan ya. Betul, Bu. Ya. Izin, Silakan. Ibu. Ya, Izin, silakan Ibu. Mas. Pak Buka bisa diberi kesempatan untuk bicara, Bu. Ini dari Silakan. Geofisika NIAS. Silakan. Kami Pak persilakan Buka, Bapak. silakan. Oke, terima Memberikan kasih Pak. tambahan. Saya hormati Ibu KBMKG Bu Selamat Wikorita, pagi Pak. Ya. Silakan Pak. Geofisika Pak, dan Pak Kapus dan Pak Kabal Wilayah 1 Medan. Pada kejadian gempa tersebut kita sudah menghubungi Camat Hibala. Di waktu kejadian tersebut mereka sudah melakukan evakuasi mandiri dataran tinggi, dan setelah saya informasikan bahwasanya tsunami telah berakhir, mereka langsung bergerak kembali ke rumah mereka masing-masing. Tetapi mengenai kerusakan Bu, kami tanyakan ke camat, mereka belum dapat informasinya karena suasana masih gelap dan mereka masih takut dengan adanya tsunami. Jadi kami nanti menghubungi saat setelah kira-kira nanti pukul 8 kita menghubungi mereka camat di Hibala apakah ada kerusakan. Dan juga ada info juga kita sudah menghubungi ada BPBD Kabupaten Nias Selatan. Di Teluk Dalam juga mereka melakukan evakuasi mandiri Bu. Bagus sekali. Mereka takut bahwasanya tsunami sampai ke Teluk Dalam. Dan setelah kita berikan informasi tsunami telah berakhir, mereka juga telah kembali ke rumah masing-masing. Demikian Bu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih sekali Bapak. Mohon disampaikan salam kami ya dan rasa terima kasih atas respons yang sangat cepat dan tepat dengan evakuasi mandiri. Ini salah satu contoh respons yang luar biasa kepada warga masyarakat di Nias ya. Kami sangat respect dan terima kasih. Salam untuk seluruh warga masyarakat, semoga tetap tenang dan situasi sudah aman kembali. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu. Silakan, ada lagi? Bapak, kami mengajukan pertanyaan dari Farida M. Mbak Ririn, suaranya kurang keras, Mbak Ririn. Kedengaran, Pak? Sudah ya, Bapak, Pak Daryono. Halo. Halo, Sudah terdengar, Ibu? sayup-sayup. Suaranya kurang keras, Mbak Ririn. Halo. Halo, Bapak. Iya, sayup-sayup. Ini gangguan sinyal ini. Padahal tadi bagus suaranya. Halo. Ya, dilanjut aja Mbak. Ini ada beberapa pertanyaan juga Ibu di chatroom dari Farida MNC yang bertanya terkait potensi yang belum lepas di zona sesar Mentawai Siberut sebesar 8,9. Namun dengan gempa yang terjadi dini hari tadi, maka potensi kekuatan 8,9 akan berkurang. Ada berapa kekuatan yang masih berpotensi terjadi Bu untuk gempa bumi yang ada di wilayah Mentawai Siberut Bu untuk kedepannya? Baik, ya.
Terima kasih sekali pertanyaannya. Ini saya persilakan Pak Daryono untuk menjelaskan. Kalau perlu ada gambar, silakan juga ditayangkan. Saya persilakan Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Terkait dengan potensi magnitudo tertarget di zona megatrust segmen Mentawai Siberut yang hasil kajian para ahli mencapai 8,9, itu memang nilai yang dikeluarkan berdasarkan asumsi panjang segmen dan luasan dari bidang slip atau bergeseran, sehingga ekuivalen dengan nilai 8,9. Namun demikian, seperti kita ketahui sejak tahun 2016, di zona ini sudah seringkali terjadi gempa berkekuatan di atas 6 ya. Sehingga tentu saja konsentrasi energi yang tersimpan itu sedikit banyak sudah berkurang. Tetapi untuk menghitung secara absolut itu tidak mudah dan tidak bisa dihitung dengan nilai yang pasti, karena ketidakpastian hitungan ini cukup besar. Tapi yang pasti dengan banyaknya gempa berkekuatan 6, maka potensi itu sudah tidak lagi 8,9. Seperti kita ketahui dan catatan sejarah bahwa gempa yang terjadi di pagi hari ini merupakan rangkaian gempa signifikan yang telah terjadi sejak tahun 2016, 18, 2019 itu sudah berkekuatan 6, dan kalau kita melihat zona ini mengalami kekosongan gempa itu sudah sejak tahun 1700-an ya. Jadi kalau kita melihat catatan sejarah di zona ini, gempa terakhir yang pernah terjadi itu pada tahun 1797, tepatnya pada tanggal 10 Februari 1797, dan gempa ini berkekuatan 85 saat itu, dan tsunami terjadi, lebih dari 300 orang meninggal dunia. Artinya kita sudah lebih dari 300 sudah hampir 300 tahun di zona ini tidak terjadi gempa besar, sehingga wajar kalau para ahli menjadikan ini sebagai zona the big one yang mana menjadi perhatian serius para ahli, dan harapan kita gempa yang terjadi signifikan tetapi tidak destruktif dan tidak menimbulkan tsunami seperti ini. Ini merupakan rilis-rilis yang kita harapkan sehingga tidak menimbulkan kerugian dan korban jiwa. Terima kasih Ibu Kepala. Terima kasih sekali Pak Daryono penjelasannya. Demikian Mbak Ririn dan Mbak siapa yang bertanya tadi, semoga menjadi lebih jelas. Oke, siap Ibu Dikori. Tadi suara saya sudah jelas belum? Sangat ya? Mohon jelas. izin. Udah Oke. bagus. Oke, siap Ibu. Baik, ini ada lagi dari Pak Arief, Bu, terkait Megatrust Mentawai Siberut ujung utara. Apakah berpotensi merembet ke jalur Megatrust sekitarnya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah masih terjadi tsunami lainnya seperti itu, Bu? Baik. Ya. Terima kasih sekali pertanyaannya, dan justru hal itulah yang sampai hari ini terus menjadi kajian, tidak hanya oleh BMKG, namun juga oleh berbagai pakar gempa, dan perlu diketahui BMKG tidak bekerja sendiri. Kami tergabung, jadi kami membentuk Konsorsium Nasional Gempa Bumi dan Tsunami, berisi pakar-pakar ya, yang diperkuat dengan pakar-pakar gempa dan tsunami di seluruh di Indonesia dan juga BMKG. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, ini salah satu anggota konsorsium. Saya persilakan Pak Daryono atau siapapun nanti yang akan menambahkan. Saya persilakan. Monggo, Mbak. Pak, silakan. Anggota konsorsium kami persilahkan.
Sambil menunggu bisa diisi oleh Pak Daryono Ya. lebih dahulu. Dari ini jadi terkait dengan zona megatrust itu apakah masih bisa memicu Ya. segmen itu ya. Jadi Ya. kalau kita melihat segmen megatrust Mentawai Siberut ini bersebelahan dengan segmen batu ya. Kemudian baru di utaranya itu segmen Nias ya, Simelu. Nah, sebenarnya teori terkait dengan picuan artinya ketika terjadi gempa besar itu ada perubahan stres positif ya, sehingga itu menimbulkan gangguan mekanisme tegangan yang ada di sebelahnya. Itu bisa terjadi jika segmen bersebelahan itu posisinya sudah matang dan labil, sehingga itu bisa terpicu. Ini seperti yang terjadi di Lombok tahun 2018, segmen gempa memicu segmen kanan kirinya. Tetapi harus bisa dipastikan bahwa segmen yang berada di dekatnya itu sedang matang, ya, dan kutip matang dan sudah maksimum dan posisinya sudah labil, sehingga ketika mendapatkan input motion maka dia akan mengalami rilis energi. Tetapi kalau segmen di sebelahnya itu misalnya sudah belum maksimum medan tegangannya, atau bahkan di sebelah utaranya itu ada segmen Simelu yang sudah rilis pada tahun 2004 dengan kekuatan 8,5, tentu saja ini sulit. Tapi satu hal yang harus dipahami bahwa ketidakpastian itu banyak sekali di alam ini, sehingga yang paling penting harus kita pahami bahwa zona megatrust pada Sumatera adalah sebuah segmen yang aktif dan memiliki potensi terjadi gempa besar, sehingga mau tidak mau suka kita harus membangun sistem mitigasi, menyiapkan apa saja terkait dengan infrastruktur, mitigasi struktural maupun non struktural terkait dengan kapasitas masyarakat, dan kita tidak perlu menilai terlalu berlebihan bahwa ini akan rilis apa tidak, tapi yang pasti seluruh zona megatrust memiliki potensi gempa yang signifikan, dan itu yang harus diantisipasi, sehingga kapasitas masyarakat, BPBD, kemudian dalam respon info dan warning termasuk kesiapan informasi terkait dengan penyebar luasan peringatan dini dan koordinasi di daerah harus terus dibangun dan sekuat mungkin, sehingga ketika terjadi gempa rantai peringatan dini berjalan baik dan bisa menyelamatkan masyarakat berisiko. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Daryono atas penjelasannya. Baik, Bapak dan Ibu, ini sudah hadir dari Pusdatlop Padang Pariaman. Mungkin bisa diberikan kesempatan dalam menjelaskan terkait updating kondisi yang ada di lapangan. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Ini Ferizal dengan operator Ferizal di Pusdalop BPBD Kabupaten Padang Pariaman. Selamat pagi Pak Rizal. Ya. Selamat pagi Pak Rizal, terima kasih kehadirannya. Ya, terima kasih kembali Ibu. Untuk kondisi Padang Pariaman sampai pagi hari ini, alhamdulillah masih belum ada informasi kerusakan atau laporan dari nagari-nagari atau kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Yang mudah-mudahan harapan kita tidak ada terjadi kerusakan untuk di wilayah Padang Pariaman. Yang ingin saya tanyakan Ibu, kami memiliki beberapa EWS, Early Warning System, untuk di tepi pantai. Itu kira-kira kapan dibunyikannya dan pada saat apa itu Bu? Sampai sekarang saya masih belum ada informasi itu Bu. Terima kasih Bu. Baik, bagus sekali. Terima kasih, bisa langsung kita jawab ya. Yang dimaksud dengan early warning system ini apakah berupa sirine atau berupa pengamatan tinggi muka air laut, atau berupa warning receiver system? Kalau tadi pertanyaannya dibunyikan, berarti yang dimaksud adalah sirine. Itu ya, Bapak. Ya betul ya? Ibu, sirine betul Bu. Sekali. Ya, nah sirine ini kami hibahkan ke pemerintah provinsi di Sumatera Barat untuk dioperasikan, dipelihara, dibunyikan
sewaktu-waktu saat mendapatkan peringatan dini tsunami yang dikirimkan oleh BMKG kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, baik di provinsi ataupun di Kota Padang, ataupun di kota di pantai barat Sumatera. Jadi dibunyikan saat menerima peringatan dini yang dikirimkan melalui mesin secara otomatis yang disebut mesin warning receiver system. Jadi seperti TV layar besar. Mesinnya itu sudah sejak beberapa tahun yang lalu kami hibahkan ke seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan ke beberapa pihak terkait yang nantinya 24 jam harus menjaga peralatan tersebut karena sewaktu-waktu peringatan dini akan dikirimkan, dan apabila peringatan dini itu mengatakan berpotensi tsunami, ya, saya ulangi, dari mesin itu kalau menyampaikan berita berpotensi tsunami dengan status siaga atau awas, maka BPBD atau pemerintah daerah segera memutuskan untuk membunyikan. Tetapi kalau statusnya waspada, tidak perlu dibunyikan. Karena waspada, ketinggian tsunami maksimum hanya 50 cm. Sehingga perintahnya apabila hanya waspada level paling rendah, perintahnya adalah dimohon BPBD segera mengimbau masyarakat menjauh dari pantai. Seperti yang terjadi tadi pagi, itu terima kasih sudah sangat tepat yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah, tidak membunyikan sirine, tetapi melakukan evakuasi mandiri menjauh dari pantai. Demikian Bapak, kira-kira cukup. Baik, terima jelas. kasih Ya. Ibu informasinya dan penjelasannya. Ya, kami sudah melaksanakan apa yang disebutkan oleh Ibu untuk peringatan waspada. Kita tidak menekan tombol receiver kita untuk early warning system kita di Pusalop BPBD Kabupaten Padang Pariaman. Untuk Luar biasa. mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Terima kasih sekali Bapak, saya sangat bangga dan berterima kasih kepada Pusdal Ops BPBD Pariaman dan seluruh Pusdal Ops yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, yang Bapak Ibu lakukan sangat-sangat tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami sangat berterima kasih. Salam hormat untuk semua. Semoga semuanya kondisinya semakin aman terkendali. Terima kasih Bapak. Baik Ibu, salam tangguh. Salam tangguh, maaf lahir dan batin. Terima kasih Ibu Kepala BMKG. Berarti tadi penjelasan dari Ibu Kepala BMKG mengklirkan berita terkait kenapa tidak membunyikan sirene. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala BMKG kalau potensinya berpotensi waspada itu tidak membunyikan sirene sesuai standar operasional prosedur. Begitu Betul. Ibu. Terima kasih, betul. Ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Jeffrey Mon dari harianhaluan.com. Ini mungkin sudah dijelaskan oleh pimpinan Kepala BMKG dan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami. Mungkin bisa dipertegas, dan ini potensi tsunami-nya sudah dinyatakan berakhir Bapak Jeffrey Mon. Oke, mungkin ini flashback Ibu, beliau bertanyanya. Oke.
apakah yang tadi pagi itu potensi tsunami-nya berdampak ke Sumbar karena terlihat ada foto jalur kuningnya. Terus kemudian tadi juga jam 4.30 sesuai keterangan beliau itu masih ada beberapa masyarakat Sumbar yang masih mengungsi di shelter dan dataran tinggi. Mungkin bisa diulang kembali Bapak dan Ibu terkait penjelasan terkait hal ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Sambil menjelaskan, boleh ditayangkan lagi gambarnya agar tidak salah paham. Yang warna kuning tadi, itu mulai dari Sumbar sampai Sumatera Utara ya, tayangannya ini. Nah, jadi levelnya adalah waspada. Jadi benar berdampak mulai dari Sumbar sampai Sumatera Utara, dan ini ada juga yang ke selatan ya, ke Bengkulu. Maknanya apa? Potensi tsunami dengan level waspada ketinggian maksimum 50 cm. Sehingga ini kami sudah koordinasi dengan BPBD, BPB dan relawan dan masyarakat setempat bahwa dengan kondisi waspada tidak pencet sirine, namun evakuasi mandiri atau menjauh dari pantai, dan kami sudah mengakhiri pada pukul 5:17, sehingga mohon yang masih ada di gunung silakan kembali ke tempat masing-masing. Insya Allah kondisi aman ya, dengan tetap tenang namun waspada. Saat ini yang dikhawatirkan bukan lagi tsunami, namun masih ada kemungkinan gempa susulan yang semakin lemah. Kekuatan terakhir terbesar adalah magnitudo 5. Selama rumah Bapak Ibu dipastikan masih utuh, tidak rusak, tidak retak, silakan kembali ke rumah masing-masing. Kecuali kalau rumahnya rusak atau retak, jangan berada di lokasi yang rusak atau retak tersebut, cari lokasi yang lebih aman. Demikian Mbak, yang perlu disampaikan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Jadi yang perlu diwaspadai oleh masyarakat adalah gempa susulan ya Bu, dan kerusakan, misalkan kalau tempat tinggalnya ada kerusakan mungkin perlu diwaspadai seperti itu. Tapi ini sudah semakin lemah, insya Allah ya. Kalau rumahnya masih utuh, bisa masuk ke rumah kembali, tidak apa-apa, ya. Tidak, insya Allah tidak tsunami lagi. Demikian. Oke, siap Ibu. Ini sudah bergabung dengan kami dari PLT Kepala Pusat BNPB ya, Pusat Data Informasi, Pak Abdul Muhairin. Mungkin bisa diberikan waktu untuk memberikan kesempatan. Dipersilakan. Ya, Selamat kami persilakan pagi, Bapak. Pak Dr. Abdul Muhari. Terima kasih perkenan waktunya. Monggo kami Pak Abdul Muhari, persilakan. kami persilakan Bapak. Terima kasih Bu Kepala BMKG. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kebetulan kami lagi di Padang, Ibu. Jadi, Wow, tepat dong. rasakan langsung tadi gempa di Padang. Kebetulan kami lagi di lantai 5 salah satu hotel di Kota Padang yang juga menjadi tempat evakuasi tsunami. Dari kalau guncangan tadi mungkin kisarannya ada di kisaran 4 sampai 5 cm. Jadi dinding, kaca, berdiri, terus barang-barang. Kurang suaranya kurang jelas, Bapak. Mohon maaf. Halo? 1, 2, 3. Dengar? Ya, sudah lebih baik. Silakan Bapak. Oke. Bentar.
Halo, Halo, silakan Bapak. audio kami apakah terdengar Ibu atau kami ganti Sekarang sedikit? sudah lebih jelas, Ya hanya bagus, Mas. terlalu kurang keras apa ya, agak lemah gitu. Kami ganti dulu. Tes 1, 2, 3. Sudah Apakah jelas, lebih baik? sudah lebih Audio baik. kan? Ya. Ya. Jadi tadi kalau dari skala guncangan mungkin ada di kisaran 4-5 mmi. Jadi dinding dan kaca berderik, kemudian barang-barang di atas meja itu bergeser, tetapi mungkin skala 4-5 ini belum konstruktif, mungkin demikian. Kemudian kalau visual kami di lapangan di Kota Padang, masyarakat memang respon kesiapsiagaannya cukup baik. Beberapa pada umumnya masyarakat keluar rumah, kemudian mereka yang ada di pesisir pantai segera evakuasi ke tempat yang jauh dari bibir pantai. Dan tim reaksi cepat dari BPBD baik itu provinsi maupun Kota Padang, dan kami juga menerima laporan beberapa BPBD kabupaten kota di Mentawai dan sepanjang pesisir barat Sumatera Barat melakukan kaji situasi. Untuk hingga pagi ini pukul 6.00 kami belum mendapatkan kondisi kerusakan dari BPBD. Izin Bapak, suaranya tidak jelas Bapak Abdul. Tes 1, 2, 3. Ya, sudah Pak. Ya. Hingga saat ini kami belum menerima informasi adanya kerusakan infrastruktur dari BPBD di daerah, dan kami sendiri melakukan pengamatan visual di lapangan di Kota Padang juga tidak melihat adanya kerusakan rumah dan infrastruktur, dan kita harapkan memang nanti tidak ada laporan kerusakan itu dari untuk daerah Kepulauan Mentawai, khususnya di dua desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, dan Desa Sigapopna, Siberut Barat, itu hingga saat ini masih masyarakatnya masih bertahan di ketinggian. Memang kalau untuk Mentawai, pengalaman tsunami 2010 pasti masih sangat membekas, sehingga masyarakat memilih masih bertahan di tempat evakuasi. Kami sudah mengupayakan untuk berkomunikasi dengan BPBD dan Pangkal Desa setempat untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa peringatan dini tsunami sudah diakhiri oleh BMKG, dan masyarakat saat ini sudah bisa kembali ke rumah. Kita harapkan memang situasi bisa beratur kondusif di dua kecamatan di Siberut ini, dan tentunya nanti melalui pergerakan media juga begitu masyarakat kembali ke rumah masing-masing, tentu saja hal utama yang perlu dilihat adalah kondisi rumah masing-masing, apakah ada kerusakan struktural di akibat gempa tadi. Yang kita maksud kerusakan di sini adalah misalnya secara visual apakah kondisi dudukan kaki atau kuda-kuda atap ada yang bergeser, karena dikhawatirkan kalau kondisi
dudukan kuda-kuda atap rumah ini bergeser, nantinya jika ada gempa susulan yang signifikan bisa berdampak atau mencederai penghuni rumah. Jika nantinya didapati ada kerusakan, apakah itu kuda-kuda atap, apakah tiang rumah, mungkin masyarakat di lokasi khususnya di Kepulauan Mentawai bisa segera melaporkan kepada desa atau BPBD setempat untuk bisa disiapkan tempat evakuasi sementara hingga ada penanganan lebih lanjut untuk struktur ini. Dan mungkin untuk penanganan lebih lanjut, kami masih tetap berkoordinasi dengan BPBD provinsi dan kabupaten di sekitar epicenter, dan tentu saja meskipun peringatan dini sudah diakhiri oleh BMKG dan masyarakat bisa kembali ke rumah, ini tidak meninggalkan kesiapsiagaan kita untuk hal-hal yang masih berpotensi terjadi ke depannya. Mungkin dari BNPB demikian dulu, Ibu Kepala BMKG, kami kembalikan. Oke, Terima baik. kasih sekali Pak Dr. Abdul Muhari, Bapak Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, atas seluruh informasi dan dukungannya langsung di lapangan di Padang ya, dan Bapak langsung menyampaikan ke masyarakat, menghimbau situasi sudah aman kembali untuk dapat segera kembali ke tempat masing-masing dengan tetap tenang namun juga waspada. Terima kasih Pak, selamat bertugas di Sumatera Barat. Terima kasih. Kembali Ibu. Ya. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhairi terkait penjelasannya. Jadi tidak ada laporan kerusakan ya Pak maupun korban jiwa. Ini menjawab pertanyaan teman-teman media massa. Ini mungkin sudah jam 7 Ibu, kami ya. Cukup ini ya? Ya cukup ya Bu ya. Izin Terima satu kasih. dari Mentawai. Oh, ada Mentawai, silakan Mbak. Ibu Ya, mungkin Mentawai singkat penting. saja Pak, singkat Ya. jelas Pak. Silakan. Ya, Baik Pak Baik. Akmal, silakan. ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dewi Korita, Selamat mohon lahir pagi. batin semuanya. Mohon maaf Ini- lahir dan batin. Posisi saya sekarang di Tua Pejat. Jadi Oh. info gempa yang kami terima tadi kebetulan sedang operasi SAR di laut. Oh, Masya Allah. Ada 6 orang yang mati mesin, 4 orang warga negara asing, 2 orang warga negara Indonesia. Dalam kondisi 5 menit lagi tiba di dermaga, terjadi gempa. Alhamdulillah mereka selamat semua. Kami dapat informasi dari BMKG, kebetulan ada WRS Ibu di sini, EWS Ibu di sini. Oke. Kami dapat informasi telah terjadi gempa, lalu ada tertulis peringatan dini tsunami. Saya langsung telepon ke Siberut, Siberut untuk unit Siagasar di sana segera mengungsi karena ada arahan peringatan dini tsunami. Alhamdulillah di Mentawai ini teman-teman BPBD, teman-teman Forkopincam sudah memberikan, sebelumnya sudah melakukan simulasi-simulasi, mereka sudah melakukan evakuasi mandiri. Ya, namun karena ada peringatan itu, saya arahkan unit Siagasar di situ dengan Forkopincam memandu masyarakat. Alhamdulillah Ibu, sekarang sudah kembali mereka ke rumah masing-masing untuk disekaweluan. Namun ada satu dusun yang masih belum dapat kita pastikan sekarang, yaitu namanya Dusun Muara Simalegi. Saya 15 menit yang lalu berkomunikasi dengan kepala desanya. Nanti dia akan kasih informasi lebih kurang 1 jam lagi, karena jarak dia kepala desa itu dengan
dusun itu ada sekitar lebih kurang perjalanan 1,5 jam. Nah, dusun itu memang sinyal di situ mati, memang belum bisa dipastikan. Nanti akan kami akan monitor terus untuk satu dusun itu di Kecamatan Siberut Barat, namanya Muara Simalegi. Insya Allah kalau harapan kami kondisinya aman aja semuanya di situ. Itu aja Ibu informasinya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih sekali, ini Bapak-Bapak SAR di Mentawai luar biasa, sangat tepat dan menyelamatkan masyarakat. Kami sangat berterima kasih, sangat mengapresiasi langkah cepat dini yang Bapak lakukan, luar biasa. Siap Ibu. Terima kasih sekali. Silakan terus kontak Japri dengan kami kalau ada hal yang mendesak. Salam hormat untuk semua, semoga semuanya aman terkendali. Siap Terima Ibu. kasih. Oke, baik Bapak dan Ibu, Pak. Terima kasih Pak Akmal atas respon cepatnya. Baik Bapak dan Ibu, karena ini waktu sudah menunjuk pukul 7:01, kita sudah jumpa pers selama kurang lebih 2 jam. Mungkin bisa diakhiri Bapak dan Ibu di Korita, mohon izin untuk memberikan closing statement atau penjelasan penutupan terkait gempa yang ada tadi pagi, jam pukul 3 pagi. Kami persilakan kepada Ibu Kepala BMKG, Ibu. Terima kasih kepada rekan-rekan media dan seluruh warga masyarakat, terutama di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, dan sekitarnya, bahwa perlu disampaikan peringatan dini tsunami akibat gempa bumi tektonik 7,3 di wilayah Kepulauan Mentawai telah diakhiri pada pukul 5:17 yang lalu, sehingga situasi sudah kembali insya Allah aman dari tsunami. Mohon masyarakat kembali ke tempat tinggal masing-masing dengan tenang namun waspada, khususnya untuk yang berada pada bangunan yang barangkali mengalami kerusakan. Kalau bangunan masih utuh, tidak ada kerusakan, silakan kembali ke tempat masing-masing untuk melanjutkan aktivitas. Dan yang terakhir, kami sangat berterima kasih, mengapresiasi seluruh relawan, BPBD, warga masyarakat, dan pemerintah daerah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan sekitarnya yang telah melaksanakan evakuasi mandiri dengan cepat, tepat mengikuti peringatan dini dari BMKG. Terima kasih, semoga semuanya tetap sehat selalu dan aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka petanda diakhirinya penjelasan Ibu Kepala BMKG mengakhiri kegiatan jumpa pers pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman media massa yang sudah meluangkan waktunya di hari liburnya, di hari cutinya untuk mengikuti kegiatan jumpa pers hari ini. Dan kami BMKG mengucapkan minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih semuanya, salam sehat selalu. Salam sehat semua. Makasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak BMG. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Deputi, Pak Kepala Pusat. Terima kasih, monggo. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Pun monggo live ya. Makasih Mbak Ririn. Sehat. Terima kasih Ibu.